Sekampung saya Satu ada. suami, tiga istri, satu atap. Orang Nias. Kristen itu. Oh, saya kurang tahu mengenai Bung. Saya kurang tahu. Halo, Ya, Bang halo, Pros. Selamat sore, Bang Pros. Muslim ada bat. Apa dengan Kristen? Ngomong apa ini orang? Tenggelam, Bang. Jangan Halo, ditelan, Bang Bang. Pros. Itu mic-nya, speakernya itu jangan ditelan gitu, Bang. Oh, Jangan ya. dikunyah bang speakernya. Oke, oke. Oten Tenang. boleh poligami, kata Edis. Iya. Ya, kalau di Kristen tidak ada juga secara apa ya dikatakan poligami itu. Maksudnya secara tertulis ada tulisan poligami. Tetapi yang tertulis itu kan kasihlah istrimu, bukan istri-istrimu, ya. Kecuali dikatakan kasihlah istri-istrimu dengan ini dengan itu. Nah, itu berarti menandakan boleh poligami. Bedanya bang? Kalau dikatakan kasihlah istrimu, Dengar. Boleh. Dengar, Bang, dengar. itu kan beda. Satu keranjang ayat Menurut tunggu menurut Edi sini. Dengar menurut Edi. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya di dalam Bible ya di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi gimana menurut Abang? Apakah Abang setuju atau tidak setuju? Iya, kan sekarang zaman AI lah, ya ke suara-suara itu kan bisa dipakai, bisa ditiru dari AI. Jadi kalau memang ada dikatakan poligami diperbolehkan, itu kan ayatnya harus jelas dulu. Kenapa harus terpotong tadi itu? Kan sebenarnya harus lanjut supaya jelas ayatnya yang dibilang Edis tadi. Kayak gitu. Yang saya tanya, apakah Abang setuju atau tidak setuju karena Edis mengatakan menurut Bible itu boleh. Menurut Bible itu boleh, nggak ada dikatakan boleh. Apa ini CPU ini ribut sekali. Dia bilang ayat saya. berapa? Dia bilang ayat berapa? Kenapa rekamannya cuma sampai segitu doang? Itu, siapa ribut? Pertanyaan saya, Coba Abang di-mute dulu. setuju apa tidak? Coba di-mute Itu dulu doang, yang ribut setuju itu. atau tidak? Coba di-mute dulu host, itu yang ribut. Enggak bagus ya diskusi ribut kayak gitu. Yo, tolong mute dulu. Tuh, enggak. Mute dulu mute. AO. Ya lanjut cross. Nah, secara kalau dari saya selama saya jadi Kristen nggak ada tertulis umpamanya boleh poligami atau tidak boleh, tetapi yang tertulis itu kasihlah suamimu, kasihlah istrimu. Kalau Kan Anda tidak setuju, tunjukkan kepada kami di mana tertulis larangan poligami dalam Bible. Karena Edis mengatakan menurut Bible poligami itu boleh. Ya, makanya Ada gereja-gereja yang mengatakan tidak boleh. kalau ada ayatnya, makanya aku bilang tadi aku mau ayatnya, ayat di mana. Dan Alkitab juga tidak ada juga secara tertulis kayak gitu boleh atau tidak poligami, tetapi ditegaskan di situ kasihlah istrimu, bukan istri-istrimu, ya. Jelas ya. Kayak gitu. Ya, di mana makanya kalau Abang tidak setuju statement dari Edis itu, tunjukkan di mana larangan poligami dalam Biblemu. Nggak ada juga ditulis juga larangan poligami. Berarti boleh ya. Terserah orang, tetapi kan perintahnya cuma kasihlah istrimu, ya.
Apakah Nabi Kasih istri, semua orang mengasihi istrinya, Bang. Mau istrimu Iya. buat, kamu tetap Sebentar, mengasihi. Orang-orang pasti sebentar. mengasihi istrinya. Oke, sebentar. Tapi kan ada ayat yang dimana itu Muhammad dikatakan boleh menggauli istrinya kan, jelas kan? Bukan menggauli istrinya, toh? Jadi ayat itu kan jelas mengatakan istrinya. Beda kalau Alkitab dikatakan istri saja, ya istri satu. Nggak ada istri-istrimu, kasihlah Yang istri-istrimu. saya Toh? tanya, siapapun manusia, Bang, pasti mengasihi istrinya. Kalau Anda tidak setuju mengenai statement dari Edis itu, tunjukkan kepada kamu di mana ayat di Bibelmu melarang poligami. Karena menurut Edis di Bibel itu boleh. Nggak ada ya tertulis dilarang atau boleh. Makanya aku bilang enggak, kamu tanya ulang-ulang lagi. Enggak, aku bilang tadi tertulis di Alkitab itu istri hanya istri saja, Sesuatu bukan yang tidak istri. dilarang itu, Pak, sesuatu yang tidak dilarang di dalam kitab suci itu berarti boleh. Beristri berapa ya terserah, tetapi ya Alkitab tidak menganjurkan kayak gitu. Ya orang Yang mau tanya kalau Anda tidak setuju, Gini Bang, loh. Anda setuju atau tidak? Gini loh, aku nggak setuju ya. Gini loh, orang hak kawin orang itu Kalau terserah Anda ya. tidak setuju, Mau tidak kalau kawin, Anda tidak mau- setuju, Bang, tunjukkan di mana ayat larangannya dilarang poligami sehingga Anda tidak setuju. Makanya aku bilang tadi, karena di Alkitab dikatakan kasihlah istrimu, bukan istri-istrimu. Terus ada juga dikatakan Allah itu membenci perceraian ya. Apabila seorang istri diceraikan dan istri itu kawin dengan orang lain, berarti istrinya itu cerai hidup ya, ini ya. Istrinya itu berzina dengan laki-laki yang lain yang baru ini. Begitu juga laki-laki ini ketika dia bercerai, cerai hidup, suaminya ini berzina dengan perempuan yang lain lagi. Jadi itu jelaskan di hal perkawinan itu di Alkitab. Jadi siapa yang diceraikan Itu dan bukan masalah poligami, Bang. Yang saya tanya larangan untuk poligami, Bang. Karena Anda kan tidak setuju. Makanya aku bilang tadi nggak ada ayat secara apa ya, secara terang-terangan dikatakan poligami boleh atau tidak. Berarti Nggak ada dibahas. kalau tidak ada berarti dibolehkan, kan gitu Bang Cross, like Cross. Enggak, bukan berarti dibolehkan. Keinginan manusia itu kan dia mau kawin atau tidak kan terserah dia. Ya iya, berarti kan kalau nggak ada larangannya berarti dibolehkan lah. Mana ya? Gini bang, bukan berarti dibolehkan. Kan manusia ini kan punya kebebasan. Iya, itu pribadi sendiri. Kau mau poligami, mau kok enggak. Yang penting Nah, kan itu. di Bible Tapi itu bukan tidak berarti ada dibolehkan. larangannya berpoli. Mono. Gini loh. Ya terserah Anda mau tapi di ayat di Alkitab nggak ada dikatakan kasihlah istri-istrimu. Kalau dikatakan kasihlah Iya, istri-istrimu, berarti kan itu tidak boleh. ada larangan. Tidak ada larangan berpoligami. Nggak ada larangannya. Mau istri 2, mau istri 3, mau istri 4. Yang penting kan nggak ada larangannya. Kan gitu. Seperti Jadi gini, Bang, disebutkan di dalam Bible ya. Ya, bukan berarti dianjurkan dong. Dengar. Kejadian 4 nomor 19. Buka dalil. Dulu, Bang. Kejadian 4 nomor 19, Abang bisa buka. Kejadian 16, Abang bisa buka. Abraham atau di kejadian tadi Lamek memiliki 2 istri. Kejadian 4 nomor 19. Kalau di kejadian 16 ini Abraham. Dengar dulu. Saya kan sudah kasih dalilnya. Yakub ini di kejadian 29:30 menikahi Lea dan Rahel, saudara perempuan serta budak-budak mereka. Daud mengambil banyak istri dan selir, 2 Samuel 5 nomor 13. Salomo ini di 1 Raja-Raja 11, ini memiliki banyak istri. Dan Yesus juga menjanjikan 100 istri. Enggak, makanya ya, kalau ngomong itu pakai dalil.
kalau Salomo sama Daud itu bukan ajaran Yesus, itu cuman sebagai cerita kalau yang perbuatannya Salomo itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Yesus. Banyak apa saja kau membenarkan, emangnya kau Tuhan? Ini Tuhanmu menjanjikan 100 istri. Matius 19:29. Mana? Oke, buka. Oke. Dan apa ini Matius 19:29. Baca ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang dan demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Berarti barang siapa yang meninggalkan keluarganya, istrinya, dia akan menerima upah akan menerima 100 kali lipat. Termasuk istri. Artinya itu Bang, jika abang kasih uang 1.000 di dunia, nanti akan dikalikan 100. Istilahnya seperti itu, perumpamaan Bang. Jangan gosip kita itu di sini. Kita itu harus benar-benar bisa membaca. Ya, itu Alkitab versi dari siapa itu? Saya buka di Alkitab saya kok nggak gitu tulisannya. Nih, tulisan istri. Iya. Kalaupun begitu, ini itu kan terjemahan tahun 2008. Ini kan tahun 2008. Bibelmu kan selalu diterjemahkan dirubah-rubah tuh. Nanti tahun depan nggak tahu apa lagi artinya. Iya aja Bang. Kalau di TB itu Kita memang bicara tidak ada itu istri. Bibel yang apa adanya, yang sekarang, bukan yang tahun. Kita bicara itu. Kenapa kamu Bicara Bibel apa yang kita bahas sekarang. Barangkali itu tidak ditahu sumbernya itu bisa dipercaya nggak? Iya Bang, itu Bang. Ini Alkitab Sabda ini loh. Nah, itu Alkitab Sabda itu kan aja Bibel yang ada sekarang, Sabda ini loh. Maksudnya seperti itu. ya harus pakai Alkitab yang sekarang. Apa dasarmu Kalau itu kan Alkitab Sabda itu? siapa yang buat? Dengar. Alkitab Sabda Iya, siapa ini pembuat itu? di Jangan-jangan orang Advent. mereka ini. Jangan-jangan orang Yehova. Dengar. Sebentar, jangan-jangan Yehova yang buat itu. Dengar. Itu saksi Yehova. Alkitab Sabda ini. Kamu harus tahu dulu. Dengar dulu, Bang. Dengar. Alkitab Sabda ini, mereka ini punya Greek nomor dengan bahasa aslinya. Ada mereka. Bibelmu itu apa? Cuma terjemahan yang kau pegang, lalu kau kunyah, kau terima. Bahasa Yunani-nya ada lengkap di sini. Kau bisa bahasa Yunani? Berarti enak ya. Bisa kau bahasa Yunani? Bahasa Indonesia kan enak toh. Itu. Jadi nggak ada yang tersembunyi di Alkitab. Jadi bahasa Bisa nggak kau bahasa Yunani? Jadi beda dengan kitab-kitab yang lain. Bisa kau bahasa Yunani? Jangan cuma ucapannya. Apa ini? Siapa sih yang ada bukti? Saya. Lanjut toh. Iya. Mana? Bisa nggak bahasa Yunani? Lanjut toh. Jadi berikan kami. Tanya aja dulu. Di mana ayat Dari melarang Kristen poligami apa di dalam Islam? Bibel? Kan kita sudah tunjukkan. Ricky kok Kristen apa Islam? Enggak. Aku dulu ngomong sebentar Bang, boleh ya? Ya. Tadi kan abang bilang statementnya edisi itu bisa berpoligami. Terus Bang Krostom ini bilang tidak ada di ajaran Bibel disuruh berpoligami. Terus abang ngomong tadi tunjukkan kalau memang tidak ada. Kan abang yang buka masalah, harusnya abang lah yang buat buat pembuktian, bukan kami lagi Bang. Coba carikan di Bibel. Ricky, kamu Kristen apa Islam? Ricky, kamu Kristen apa Islam? Ricky, Saya Kristen. lama kali jawab. Ya. Mana datanya? Poligami di mana? Mana? Oh, jaringan 1 giga. Aduh, jaringan 1 giga. Tadi siapa yang minta ayat istri-istri? Ayat istri-istri. Tidak ada di situ. Iya. Bayu tuh Bayu, coba tanya Bayu. Aku baru masuk.
yang orang siapa tadi Kristen yang bilang karena di dalam Bible tidak ada dikatakan kasihlah wahai suami kasihlah istrimu, tidak dikatakan kasihlah istrimu. Crossbar. Nah, ini dia ayatnya gitu loh. Makanya mungkin si Krostom ini masih Kristen karena dia nggak tahu Bible-nya kan gitu. Nih, kita buka dalam Efesus 2 nomor 22 sampai 23. Nih. Ini cross ya. Efesus 22 nomor 22, Efesus 5 nomor 22 sampai 24. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jedel, selamat datang di kebenaran. Apa? Saya apa? Efesus 2, 5 nomor 22 sampai 24. Halo. Efesus 5 nomor 22. Bang itu Bang. Hai istri, nggak ada istri-istri. Aku buka di Alkitab aku cuma hai istri. Nah, di situ persoalannya. Kau berpegang kepada terjemahanmu. Kamu buka di mana? Nih ya, kita buka ya. Efesus 5 nomor 22. Tengok ini ya. Coba ambil Alkitab. Efesus Ambil Alkitab dulu. 5 nomor 22 paralel. Ada tertulis istri-istri. Ya, ini jamak atau tunggal. Ini ya, tengok ya. Sebentar. Ya, Di ini kita Alkitab buka aku dalam cuma istri, original Bapak. teksnya, sama. Iya, bentar. Kita buka dalam original teksnya. Penyesatan. Makanya kalian masih Kristen karena kalian berpegang kepada Enggak, kamu pakai apa? Apa itu Gune, ya? laman penyesatan itu? Enggak, ini original teksnya. Jangan kau bilang kan Bible original teksmu itu penyesatan. Ya, lihat ya. Ini lihat istri artinya. Tengok, nampak? Istri. Masalahnya di kitab Ini aku nggak ada jamak istri dia sama gitu istri. loh. Ini Bang. Masalahnya di Alkitab aku nggak ada Apa? istri-istri. Masalahnya di Iya, kitab. karena kau Alkitab membaca aku nggak ada terjemahannya, istri-istri. kau nggak berpegang kepada original teksnya. Loh, kan web itu dari siapa sumbernya? Jangan-jangan orang yang menjatuhkan kekristenan, kan kita nggak tahu. Nah, ini sabda kitab loh. Gimana sih kamu? Nah, makanya Alkitab kamu harus sabda tahu ini dulu. loh. Terbitan Itu LA yang ini. bikin siapa? Itu pembuatnya siapa? Dia bantah Ini itu, Le. Dia terbitan bantah. LAI. Dia bantah itu. Kalau kau bantah ini, kau bantah Biblemu. Nah, ini di sini tertulisnya hai istri. Sementara di dalam original teksnya tidak tertulis kata hai. Tertulisnya kata gune. Gune itu artinya perempuan. Dengar ya, bentar kabur. Istrinya istri. Ibu-ibu, istri-istri. Perempuan itu semua perempuan. Begitu Dinda. Terus membenarkan kayak gitu, kayak ketika keyakinan abang yang sekarang apa memperbolehkan begitu, berarti sama-sama boleh kayak gitu. Maksudnya itu gimana? Bible-mu kok keyakinan Enggak abang? gitu masalahnya. Itu Bible-mu. Masalahnya original, bukan keyakinanku yang menggiring pemikiranmu, bukan. Tapi original teks dari Biblemu sendiri yang menunjukkan fakta seperti itu. Tertulisnya istri-istri. Kalau memang ada pendeta yang mengajarkan kayak gitu ya, tapi selama ini nggak ada lah kedengaran kayak gitu. Nah, berarti benar kata Edis. Iya, benar itu, bentar itu Isti. Berarti benar kata Edis kan, yang menolak poligami bukan Bible tapi pendetamu. Iya, tapi kan di kitab dia kan nggak tertulis istri. Bener. Gimana? Di Alkitab kan nggak tertulis istri-istri, kan jelas istri. Iya, gini Dinda denger Dinda ya. Makanya kalian ini disesatkan karena kalian hanya berpegang kepada terjemahan, tidak ingin mengetahui original teksnya. Di dalam original teksnya kata istri itu, kata hai aja itu tidak ada kata hai dalam original teksnya. Yang ada tertulis dalam original teksnya kata istri-istri yaitu gune. Iya.
Ya kayak gini bang, kalau umpamanya memang tertulis di original istri-istri, terus kalau kami nggak suka beristri-istri, kenapa? Apa masalahnya? Nah, berarti benar kata Edis. Kristen itu berdasarkan Bible itu boleh berpoligami. Yang menolak poligami itu ya bapak-bapak gereja dan pribadi dari Kristen itu sendiri. Ya kalau itu Kan pribadimu, tadi kan kau katakan kalau kami nggak suka punya istri lebih dari satu atau punya istri-istri, apa salahnya kami gitu loh? Kan yang menolak pribadimu, bukan Biblemu, karena Biblemu ternyata membolehkan kalian untuk berpoligami. ya, Begitu, Dinda Cross ya. kalau kayak gitu berarti hal perkawinan di Alkitab itu bagaimana coba kalau mau dijelaskan? Yang di situ Perkawinan apa? dijelaskan, ada di perjanjian baru yang tentang hal perkawinan kan dijelaskan di situ siapa yang menceraikan istrinya, istrinya itu kawin dengan orang lain lagi, berarti istrinya itu berzina dengan orang yang baru itu. Jadi Itu maksudnya aturan kayak untuk gimana siapa? kayak? Itu aturannya untuk siapa? Nah, itu. Loh kok ya itu aturan untuk siapa? Ketentuan yang disampaikan yang barusan kau sampaikan tadi yang tertulis dalam Biblemu, ketentuan itu untuk siapa? Nah, yang penting enggak di Alkitab kami enggak tertulis istri ya, mau terserah itu ditulis istri dari web, itu kan dari web. Kita nggak tahu juga aslinya kayak gimana. Iya, bahasa Dinda dengar ya, bahasa Yunaninya istri itu gune, bahasa Yunaninya ibu itu mitera. Kalian nggak mau tahu itu, makanya kalian masih Kristen. Gitu loh. Aku mau tanya tadi, di mana ayat yang Edis maksud itu yang diperbolehkan apa poligami? Efesus 5 nomor 22 tadi sudah menjelaskan dari Paulus. Ketika dia memberikan nasihat, dia menggunakan kata jamak untuk istri. Istri-istri harus tunduk kepada suaminya. Jelas kan? Iya, harusnya Paulus juga beristri-istri kalau begitu. Harusnya Paulus juga beristri-istri. Kalau kayak gitu. Gimana? Logikanya, harusnya Paulus punya istri banyak. Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang bagus. Tapi pertanyaan itu harusnya kau lontarkan kepada pendetamu, bukan sama aku. Itu pertanyaan yang bagus itu, gitu loh. Jangan kenapa Paulus kan gitu. Yesus juga harusnya Yesus punya istri kan. Tapi Ya, kenapa makanya seakan-akan informasi yang disampaikan kepada kalian Yesus itu tidak punya istri? Nah itu Ya, makanya pertanyaan itu baiknya kau tanya ke pendetamu, jangan ke aku. Ya begini bang, maksudnya kita telusuri dulu web itu dibuat siapa? Apakah dibuat saksi Yehova atau kalau kau bertanya, Ya, itu kau bertanya curiga dulu. kitab Efesus itu dibuat untuk siapa? Kita baca dalam Efesus 1 nomor 1. Kitab Efesus itu ditulis Paulus untuk orang Efesus. Memang kita akui teman-teman, Paulus itu nggak pernah menulis surat untuk orang Indonesia. Nggak pernah Paulus menulis surat untuk orang Indonesia. Paulus tidak pernah menulis surat untuk orang Kristen di Indonesia, nggak pernah. Dan memang kita akui semua hukum, aturan dan peraturan beserta petunjuk, iya kan, yang ada di dalam Bible dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu tidak ada urusannya sama Kristen. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang Kristen. Kok bisa gitu Faru? Ya. Karena Kristen itu ada setelah hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit. Siapa yang pernah memberikan pengajaran Kristen? Yang pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang Kristen itu Paulus. Gitu loh. Dalam KPR 11 nomor 26 di Antioquia. Kristen di Antioquia lah yang pernah langsung diberikan oleh Paulus itu pengajaran. Sementara yang di Efesus, yang di Roma dan di tempat yang lain termasuk di dalam Korintus, orang-orang di Korintus, Yesus itu tidak pernah menyebut mereka Kristen. Hanya murid-murid dia yang di Antioquia lah yang dia katakan Kristen. Lantas Kristen yang ada di Indonesia dan di luar dari Antioquia, Kristen umatnya siapa?
Ya umatnya masing-masing pendetanya. Karena baik Yesus maupun Paulus, Yesus nggak kenal Kristen. Paulus juga tidak mengenal Kristen di luar dari Antioquia. Sebentar dulu, Bang. Jangan dulu terlalu jauh, Bang. Sebentar, Bang. Jangan dulu terlalu jauh. Ya, kita kembali ke yang tadi ini yang Aku masih di sini loh. Aku masih di sini kok kau bilang jauh. Dekat aku nih. Kok jauh? Aku masih di sini. masalah istri-istri tadi ini coba yang lebih jelas supaya menguatkan pernyataan Anda ini, coba bisa bikin VT Anda ke LAI, ketemu langsung ke orang-orang LAI supaya lebih jelas apakah memang ini memang Kok kita yang disuruh ya, Le ya? apakah supaya lebih jelas. Saya menguatkan Ibaratnya gini, Krustom, abang dengar ini. lu, gue berikan lagi analogi ini, Krustom, dengar lu, Krustom, gue berikan ke analogi, ya kan? Gue berikan ke analogi. Kau yang dipukuli sama Lai Andika, tapi aku yang kau suruh menjumpai Lai Andika untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadaku, nyambung nggak? Kan nggak nyambung kau. Kau yang dipukuli sama Lai Andika, kau yang jumpai Lai Andika untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan sama kau. Kok jadi aku pula kau suruh jumpai Lai Andika? Sama halnya, kau yang disesatkan sama LAI, kok aku pula kau suruh menjumpai LAI? Gila kau ya? Yang disesatkan kan kau, bukan aku. Yang kau yang pergi jumpain LAI, kok aku pula yang jumpain LAI? Ya nggak ada. Kau menguatkan pernyataan